Beralih ke informasi lainnya pemirsa, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara lanjutan terkait dengan kebakaran gedung Teradron yang menewaskan sebanyak 22 orang. 3 korban selamat dihadirkan dalam olah TKP lanjutan oleh Puslap 4 Mabes Polri. Olah TKP lanjutan tim Puslap 4 Mabes Polri dilakukan untuk mengungkap misteri penyebab terjadinya kebakaran maut yang menewaskan 22 orang. Selain menghadirkan korban selamat, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa sisa baterai tipe 4 sel dan 6 sel dari sisa kebakaran. Seluruh barang bukti dibawa ke laboratorium forensik untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian hasilnya akan diserahkan kepada penyidik Polres Metro Jakarta Pusat. Kami mengumpulkan kembali barang bukti. Di antaranya ada sisa baterai tipe 4 sel dan 6 sel ya, dari sisa kebakaran yang berada diduga di titik awal api terjadi, yaitu tepatnya di lantai 1 di gudang. Ada yang menyebutnya gudang 2, ada yang menyebutnya tempat inventory. Sebelumnya polisi menangkap Direktur PT Teradron Indonesia Michael Wisnuwardana di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Selatan. Wisnu ditangkap setelah ditetapkan sebagai tersangka. Ambil tindakan segera. Gini Pak, Tapi nggak bisa lagi, kok mau gini-gini Pak juga. bukan surat kita saya terima itu kan besok jam 10. Ya, jadi gini Pak, proses hukum juga tetap berlanjut. Kita juga cari jalan bukti. Harusnya kalau tadi Bapak datang, mungkin Bapak bisa ngasih pembelaan apa kayak gimana. Tapi kita juga data dalam perjalanannya kita ketemu alat bukti lagi yang menentukan Bapak sebagai, sudah cukup menentukan Bapak sebagai tersangka. Jadi kita Tanpa informasi dari saya maksudnya gitu. tanpa ada keterangan dari Bapak, ya sudah ditemukan alat bukti yang menentukan Bapak sebagai tersangka. Jadi kita gelarkan dan kita timbulkan surat perintah penangkapan sama Bapak sekarang. Dan juga ini surat perintah penggeledahannya Pak. Dan juga ini surat perintah penyitaannya. Penyitaan apa itu? Ada barang-barang yang berhubungan dengan perusahaan, laptop, alat komunikasi, dan lain-lain Pak. Ambil tindakan segera. Gini Pak, Tapi nggak bisa lagi, kok mau gini-gini Pak juga. bukan surat kita saya terima itu kan besok jam 10. Ya, jadi gini. Tim penyidik Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan Michael Wisnuwardana selaku Direktur Utama PT Teradron Indonesia sebagai tersangka kebakaran gedung yang mengakibatkan 22 orang meninggal dunia. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Saputra mengatakan pihaknya menjerat Michael Wisnuwardana dengan sangkaan pasal 187 Jungto pasal 188 Jungto pasal 359 KUHP. Robi menambahkan tersangka langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan. Jadi benar untuk Direktur Utama dari Teradron sudah kami amankan semalam berdasarkan 2 bukti permulaan yang cukup dan keyakinan penyidik. Jadi kami tingkatkan statusnya menjadi tersangka dan sudah kami terbitkan surat perintah penangkapan. Apa aja sih yang menjadi pertimbangan akhirnya dia menjadi tersangka gitu? Sudah ada cukup bukti, 2 permulaan bukti cukup dan keyakinan penyidik terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh saudara MW ya. Mungkin buktinya apa Pak? Kayak perizinan, surat atau gimana? Ya, ada keterangan saksi, dokumen dan bukti-bukti lain yang ditemukan di lokasi. Untuk pasalnya sendiri dikenakan pasal berapa? Untuk saat ini 187, 188, dan 359 KUHP diperkuat juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Maksimal di penjara? 5 tahun sampai dengan 12 tahun. Sebelumnya kebakaran gedung kantor PT Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat terjadi pada Selasa siang dan memakan 22 korban. Api diduga bermula dari lantai 1 tempat penyimpanan baterai drone saat jam istirahat makan siang. Mayoritas korban meninggal dunia ditengarai imbas keracunan gas karbon monoksida yang dihasilkan kobaran api dalam ruangan kantor. Polisi masih melakukan penelusuran secara bertahap untuk memastikan penyebab pasti kebakaran ini. Kasus kebakaran gedung Teradron menjadi salah satu insiden kebakaran gedung perkantoran paling fatal di Jakarta dalam beberapa tahun terakhir. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya Anyus melaporkan.
nyampe. Nggak nyampe. Itulah nggak habis pikir. Gimana Rehan meregang nyawanya gitu. Kena asap bilang kayak gitu. Tangis seorang ibu dari salah satu korban pecah saat mengetahui anaknya meninggal dalam insiden kebakaran gedung Teradron, Jakarta. Ibu korban Mimi Andriani Nasution mengatakan pertama kali mendapat informasi anaknya menjadi salah satu korban dari HRD. Mimi menyebut anaknya bekerja di gedung Teradron lantai 5. Mimi menyesalkan anaknya yang baru bekerja ini harus meninggal karena terjebak di gedung dan kehabisan oksigen. Ibu dari korban Raihan ini akan minta pertanggungjawaban terkait keselamatan kerja di gedung tersebut. Nah, pertanyaan saya itu tangga daruratnya di mana? Akses pintunya itu kan mati gitu. Mungkin di rumah sakit. Saya akan ini urusan ini selesai, saya mau minta pertanggungjawaban sama Teradronnya, pemilik gedungnya. Itu juga mungkin ada nanti dengan pihak-pihak keluarga yang lain untuk menuntut dan mempertanyakan. Oh, itu udah pasti. Ya emang sih, ini udah takdirnya Allah ya. Kalau kita orang Islam pasti kan bilang ini udah takdir, emang udah jalannya. Tapi saya sebagai ibunya, saya nggak terima dong. Keselamatan kerjanya nggak ada sama sekali di situ. Kebakaran gedung Teradron terjadi pada Selasa. 22 orang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Seluruh jenazah korban telah teridentifikasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kisah pilu mewarnai insiden kebakaran gedung Teradron Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Salah satu korban bernama Pariem adalah tulang punggung keluarganya di Lampung. Bahkan pihak keluarga tidak sampai hati memberitahu ibunya yang sudah sepuh bahwa Pariem telah meninggal dunia. Ada cerita pilu di balik peristiwa kebakaran gedung Teradron yang terjadi Selasa siang. Pariem, salah satu korban kebakaran, diketahui sebagai tulang punggung keluarga asal Lampung. Usai mendengar kabar duka, pihak keluarga dari Lampung langsung berangkat ke Jakarta untuk memastikan identitas Pariem. Bahkan, ibunda Pariem hingga kini belum diberitahu bahwa anaknya telah tutup usia. Pariem sudah bekerja selama 3 tahun di PT Teradron. Ia merantau seorang diri demi menafkahi ibunya yang sudah tua. Ya, saya dengar dari informasi dari media, katanya Pemprov DKI menanggung untuk transportasi ambulan. Cuma kami tolonglah yang dari Lampung ini, ya tolong digratiskan lah ambulan untuk Pemprov DKI-nya. Jangan sebelah-belah pihak lah. Karena kami ya orang nggak punya di Lampung, tulang punggung keluarga, karena bapaknya udah nggak ada, ibunya udah tua, udah nggak bisa jalan jauh. Dia anak ke berapa? Paling bungsu, 5 saudara. Oh, 5 bersaudara. Berarti dia untuk nafkahin kakak-kakaknya juga dan ibunya gitu ya? Atau lebih ke ibunya aja? Ya ibunya aja, alhamdulillah. Kalau kakak-kakaknya udah pada keluarga semua. Keluarga berharap pemerintah Jakarta bersedia menanggung biaya pemindahan jenazah ke Lampung. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, RSUD Aceh Tamiang sudah kembali dibuka untuk pelayanan pasien unit gawat darurat sejak Rabu 10 Desember 2025. Sejumlah pasien sudah mulai mendatangi IGD RSUD Aceh Tamiang dan dilayani oleh petugas medis. IGD RSUD Aceh Tamiang sudah beroperasi. Masya Allah. Jadi IGD ini adalah miniatur rumah sakit sambil bagian-bagian lain masih dibersihkan. Ada dokter penyakit dalam, ada dokter kulit, ada dokter anak, ada dokter penyakit dalam. Masya Allah ya, bed-bed, tabung oksigen, ada pasien juga. Alhamdulillah kawan-kawannya. Alhamdulillah unit pelayanan sudah mulai beroperasi. Adapun untuk kebutuhan perawat, relawan perawat, kita akan tanyakan ke direktur butuhnya berapa, oke? Pemirsa, kondisi pasca banjir bandang tidak menjadi penghalang bagi para korban untuk berbuat baik sesama makhluk hidup. Sejumlah warga tidak ragu menerobos derasnya banjir demi menyelamatkan kucing-kucing yang terlantar.
Di tengah derasnya banjir yang merendam permukiman, aksi heroik warga muncul ke permukaan. Seorang warga korban banjir di Sumatera Utara menyelamatkan kucing-kucing yang kelaparan. Menerjang banjir, ia berupaya memberi makan sejumlah kucing yang terlantar. Aksi heroik serupa juga dilakukan seorang pria di Sumatera Barat yang rela menerobos banjir yang mengenangi rumahnya demi mengevakuasi kucing kesayangannya. Hal ini seakan jadi pengingat bahwa di tengah situasi sulit, kebaikan bisa muncul dengan berbagai bentuk. Pemirsa, korban akibat bencana di Sumatera Utara dan Sumatera Barat dan juga Aceh terus bertambah. Jumlah korban jiwa mencapai hampir 1.000 orang. Data sementara yang kami himpun dari laman Geoportal Data Bencana Indonesia BNPB hingga pukul 11 pagi, total 990 orang meninggal dunia akibat banjir dan longsor di 3 provinsi di Pulau Sumatera. Sementara itu sekitar 5,4 ribu orang terluka dan 222 orang lainnya dilaporkan hilang. Adapun korban jiwa paling banyak ada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat dan Aceh Utara. Bencana yang terjadi di 52 kabupaten di Pulau Sumatera membuat lebih dari 157 ribu rumah warga menjadi hancur.